لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab dan akhlak terhadap seorang guru begitu pentingnya apabila bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki adab dan akhlak terhadap salah satunya yang diajarkan oleh para ulama salafun saleh kita. Apabila seseorang sedang berada dalam posisi ia belajar terhadap seorang guru, apabila ia ingin mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, keberkahan di dalam ilmunya, maka ada beberapa hal yang harus ia lakukan. Apabila dilakukannya, maka insya Allah akan berbuah yang namanya ilmu bermanfaat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya adalah adab dan akhlak terhadap daripada seorang murid terhadap guru adalah la yamsi amama, yaitu seorang murid kalau menginginkan yang namanya ilmunya bermanfaat yang ia dapatkan dari seorang guru, maka adab yang pertama adalah la yamsi amama. Jangan pernah kita berjalan melebihi jalannya seorang guru. Artinya kita berada di depan guru pada saat kita berjalan. Ini menandakan takzimnya seorang murid kepada gurunya. Maka ini hal yang pertama yang harus kita lakukan apabila menuntut ilmu kepada seorang. Lalu yang kedua, wala yajlisu makana. Bagi seorang murid jika menginginkan ilmu yang berkah, maka yang harus ia lakukan adalah jangan pernah yang namanya menduduki tempat duduk yang diduduki oleh guru. Artinya jangan pernah kita sekali-kali untuk pada saat guru tidak ada tempat mengajarnya kita duduki, apalagi sampai yang namanya kita membuka-buka daripada buku-buku atau kitab-kitab seorang guru tersebut. Bagian daripada hal tersebut itu bukan termasuk adab dan akhlak seorang murid terhadap gurunya. Lalu yang ketiga adalah wala yabtadi bil kalam illa biizni. Seorang murid jangan pernah membuka ucapan atau omongan ketika orang guru ini sedang yang namanya menerangkan atau sedang membicarakan sesuatu tentang ilmu, maka jangan sekali-kali seorang murid itu memotong daripada perkataan seorang guru tersebut. Karena memotong perkataan ketika guru sedang menerangkan, ketika guru sedang berbicara, ini adalah salah satu hal yang tidak sopan. Maka jangan dilakukan. Apabila ini dilakukan, maka kuranglah adab dan akhlak seorang murid tersebut terhadap guru. Lalu yang selanjutnya, adab dan akhlak terhadap daripada seorang murid terhadap guru adalah la yukatsirul kalam illa biizni. Jangan pernah senamanya sekali-kali seorang murid terlalu banyak berbicara di depan guru, seolah-olah dia memberikan masukan banyak kepada gurunya, atau seolah-olah dia paling tahu daripada segala hal tentang ilmu, yang akhirnya akan memunculkan ketidaksukaan seorang guru melihat daripada seorang muridnya yang terlalu banyak berbicara tapi tidak ada isinya. Lalu yang terakhir, walayas al inda malatin. Jangan pernah seorang murid ketika gurunya sedang beristirahat atau pulang dari satu tempat atau pulang daripada mengajar, seorang murid melihat gurunya baru pulang, dia bertanya tentang hal-hal walaupun itu bertanya tentang masalah keilmuan. Apabila seorang murid ingin bertanya, maka lihatlah tempat, waktu dan keadaan seorang guru tersebut. Kalau ini dijalankan bagi seorang murid, maka insya Allah adab akhlak yang diajarkan oleh para ulama saleh kita, insya Allah akan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Karena banyak daripada para ulama kita terlahir buah bukan karena ilmunya, tapi karena akhlak dan adabnya, takzimnya kepada seorang. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan seorang murid sehingga bahkan orang murid bisa lebih masyhur daripada gurunya, buah daripada keteladanan akhlak dan adabnya kepada seorang. Sahabat, ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat menghargai daripada guru-guru kita. Siapapun itu yang mengajarkan kepada kita, mereka adalah guru-guru. Walaupun hanya mungkin kita diajarkan, dari kecil kita diajarkan tentang huruf-huruf hijaiyah, tapi tetap saja guru tersebut mempunyai andil di dalam kemajuan, di dalam kemajuan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita dapat menteladani, dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan para ulama-ulama kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.